Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, kita dapat jumpa kembali di channel kesayangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, harapan serta doa kami semoga sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, dikisahkan bahwasanya ada seorang pemuda dari Bani Israel yang menderita sakit keras hingga parah. Berobat kemana-mana saja, hasilnya tetap nihil. Si pemuda tidak berhasil mendapatkan kesembuhan. Karena saking parahnya keadaan, ibunya mengucapkan nazar, jika anaknya sembuh dari penyakitnya, ia akan keluar dari alam dunia selama 7 hari. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kesembuhan kepada anaknya, ia tidak dapat melaksanakan nazarnya sebab tidak mengetahui bagaimana caranya keluar dari alam dunia. Suatu malam ketika tidur, ia bermimpi didatangi seseorang berjubah putih seraya berkata, "Penuhilah nazarmu agar kelak tidak mendapatkan musibah yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Orang berjubah memberi petunjuk agar perempuan itu dikubur hidup-hidup selama 7 hari. Pagi harinya, ia pun memanggil anaknya dan menceritakan apa yang ada dalam mimpinya semalam. Lantas memerintahkan anaknya agar menggali kuburan di tengah-tengah pekuburan umum dan menguburkannya. Si anak kemudian melaksanakan perintah dari ibunya. Ketika ibunya sudah turun ke liang kubur, ia berdoa, "Wahai Tuhanku, aku telah melakukan kewajibanku, melaksanakan nazarku, maka lindungilah aku di dalam kubur dari segala mara bahaya." Selesai berdoa, anaknya menutup kuburan itu dengan tanah, kemudian pulang. Di dalam kuburan, perempuan itu melihat cahaya memancar dari atas kepalanya. Setelah dilihat, ternyata ada lubang seperti jendela. Diintipnya lubang tersebut.
Alangkah terkejutnya ia melihat ada taman besar, di dalamnya ada 2 orang perempuan yang sedang duduk. Keduanya memanggil-manggil, "Wahai perempuan, keluarlah dari tempatmu dan bergabunglah dengan kami." Tiba-tiba lubang itu menjadi besar, sehingga ia pun menyusul mereka berdua. Ia mengucapkan salam kepada mereka berdua, akan tetapi mereka tidak menjawab salam. Kemudian perempuan itu berkata, "Kenapa kalian berdua tidak menjawab salamku?" Kedua perempuan tersebut menjawab, "Mengucapkan salam adalah sebagian dari ibadah, dan kami sudah tidak dapat melakukannya." Saat mereka sedang duduk di tepi telaga sambil asik ngobrol, tiba-tiba ada seekor burung hinggap di kepala salah satu perempuan, lalu mengipasinya dengan kedua sayapnya. Burung lainnya hinggap di kepala perempuan kedua, lalu melukai kepalanya dengan paruhnya. Kemudian ia bertanya kepada perempuan pertama, "Sebab apa engkau memperoleh kemuliaan dan kenikmatan ini?" Perempuan pertama menjawab, "Semasa di dunia, aku selalu patuh dan taat kepada suamiku, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemuliaan kepadaku." Lalu ia pun bertanya kepada perempuan yang kedua, "Wahai perempuan, sebab apa engkau mendapatkan siksaan pedih seperti ini?" Perempuan kedua pun menjawabnya, "Ketika hidup di dunia, aku tekun beribadah, namun aku durhaka kepada suamiku, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan siksaan pedih seperti ini yang engkau lihat. Suamiku tidak meridai aku sampai meninggal dunia sehingga saat ini. Oleh karenanya, jika engkau telah kembali ke dunia lagi, maka sampaikanlah minta maafku kepada suamiku. Barangkali suamiku berkenan memaafkanku dan meridaiku." Setelah 7 hari lewat, 2 perempuan itu berkata, "Berdirilah dan masuklah di kuburanmu, karena anakmu sudah datang menjemputmu." Ketika ia memasuki kuburannya, anaknya sudah selesai menggali kuburnya, kemudian mengeluarkannya dari dalam kuburan dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, berita tersebar luas bahwa dirinya masih hidup dan berhasil memenuhi nazarnya. Banyak tetangga berbondong-bondong dan ingin mendengarkan pengalamannya. Tanpa disadari, ia melihat suami perempuan yang mendapatkan siksaan di alam kubur dan menceritakannya apa yang dialami istrinya. Perempuan itu memintakan maaf dan ridho kepada suami perempuan tersebut. Setelah mendengarkan ceritanya, suaminya mau memaafkan dan meridhoi mendiang istrinya. Malam harinya, ia bermimpi bertemu dengan perempuan tersebut dan beliau berkata, "Aku sekarang terbebas dari siksaan sebab pertolonganmu. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasmu dengan kebaikan dan mengampuni dari segala kesalahan. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai kisah dikubur 7 hari dan masih hidup. Ia melihat kejadian aneh di dalam kuburnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengampuni kita semuanya. Amin. Bila banyak salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.